You better work. Hari itu, sang bos kembali menggunakan alasan memarahinya untuk melakukan pelecehan. Tangannya menyentuh pinggangnya. Sejak usia 12 tahun hingga kini berumur 24 tahun, ia selalu menahan semua itu. Namun hari ini ia tak ingin lagi bersabar. Ia bergegas pergi, tetapi tidak kabur. Ia hanya diam, menunggu polisi datang untuk menangkapnya. Ketika Inspektur Corden datang, bukannya menolong, ia justru menawarkan kesepakatan. Kalau kamu mau jadi mata-mata di dalam kelompok perjuangan hak pilih perempuan, maka kasus hari ini akan kuhentikan dan bosmu tak akan menuntutmu. Mau terdiam. Ia ingin melaporkan kejahatan bosnya, namun ucapannya segera dipotong sang inspektur. Kau pikir ada yang mau mendengarkan perkataan perempuan sepertimu? Lalu ia menyodorkan sebuah kartu nama sambil memperingatkan. Tak perlu ikut-ikutan dalam perang yang pasti akan kalah. Perang itu adalah perlawanan kaum perempuan yang menuntut hak pilih. Waktu itu adalah tahun 1912 di Inggris. Di masa itu perempuan dianggap tak lebih dari sekadar milik. Lebih buruk dari sapi yang bisa disewa, mereka bekerja keras di siang hari, pulang ke rumah masih harus mengurus keluarga. Seluruh penghasilan wajib diserahkan kepada suami. Bahkan anak-anak pun dianggap sebagai harta milik suami, sama seperti anak sapi bukan milik induknya. Masyarakat kala itu percaya bahwa perempuan tak punya sifat tenang atau kemampuan menimbang, sehingga tak boleh ikut politik, bahkan hak memilih pun tidak dimiliki. Sebagian orang bahkan menganggap jika perempuan diberi hak politik, itu adalah tanda kehancuran tatanan sosial. Karena itu, gerakan hak pilih perempuan telah berlangsung bertahun-tahun. Awalnya, mereka melakukan protes dengan damai. Namun karena tak membuahkan hasil, pada awal abad ke-20 perjuangan itu turun ke jalan dengan cara yang lebih keras, demi dilihat dan didengar. Hanya saja, metode itu membuat mereka jadi sasaran utama polisi. Inspektur Corden ingin menjadikan Maud mata-mata karena ia merasa Maud tak punya keyakinan kuat, hanya terlibat secara pasif. Memang sebelumnya perjuangan hak pilih terasa sangat jauh dari hidup Maud. Ia hanyalah buruh di pabrik cuci, bekerja dengan jam panjang dan upah rendah, hingga tenaga dan hatinya habis terkuras. Pertama kali melihat aksi protes, ia sangat ketakutan. Kerumunan yang ricuh mendorongnya hingga terjatuh. Di saat itu ia melihat seorang rekan kerjanya. Hari itu Maud panik dan segera lari terbirit-birit. Baginya, yang terlihat hanyalah kengerian. Saat pulang, ia mengeluh pada suaminya. Sang suami menenangkannya dengan lembut, bahkan membantu membalut tangannya yang terluka. Namun keesokan harinya, ketika Maud harus tetap bekerja mencuci pakaian dengan tangan yang masih sakit, suaminya hanya duduk santai di samping. Hari berikutnya, Maud kembali bertemu rekan kerjanya. Saat melihat rekannya dipermalukan bos karena datang terlambat, Maud tak tahan dan mencoba menolong dengan membuat alasan agar bos teralihkan. Setelah itu, rekannya segera mendekat mengucapkan terima kasih. Ia melihat dalam diri Maud ada sebuah potensi, lalu mengajaknya bergabung dalam pertemuan mereka. Maud tidak langsung menjawab, tapi ia mulai merasakan gelombang perjuangan itu semakin dekat. Seusai kerja, istri seorang anggota parlemen berdiri di depan pabrik dan berpidato. Ia mengajak para buruh perempuan hadir di sidang dengar pendapat, memperjuangkan hak pilih dan kesetaraan upah. Ia ingin memilih satu perwakilan dari pabrik untuk ikut menyampaikan kesaksian di hadapan parlemen. Sebagian buruh pasrah dengan keadaan, sebagian lagi ingin berjuang. Ketika orang-orang bubar, Maud hanya diam lalu pergi. Namun rekannya Violet mengejarnya dan bertanya apakah ia mau ikut bersaksi. Maud menolak dengan alasan kondisi di pabrik masih lumayan. Tapi Violet punya alasan kuat. Ia punya 3 anak perempuan dan yang tertua baru berusia 12 tahun sudah harus bekerja di pabrik cuci. Ia tak ingin anak-anaknya mengulang hidup suram seperti dirinya. Maud berpendapat, merusak kaca jendela tidak akan membuat mereka dihargai. Namun Violet menegaskan, kalau kau ingin aku menghormati hukum, maka biarlah hukum itu dulu layak untuk dihormati. Kata-kata itu mengguncang hati Maud. Malam itu, ketika ia memberikan gajinya pada suami, ia tak tahan untuk membicarakan pidato istri anggota parlemen itu. Walau bisa menambah penghasilan keluarga, suaminya hanya mencibir. Namun rasa penasaran tetap tumbuh dalam hati Maud. Keesokan harinya, ia sengaja mengajak anaknya ke apotek saat ada pertemuan kelompok itu. Di sana, lambang gerakan hak pilih perempuan terlihat di mana-mana. Ia bertanya pada pemilik apotek, apa benar pidato bisa mengubah keadaan? Pemilik apotek menjawab, hanya dengan bertindak kita bisa mendapat hak memilih. Di tempat itu, Maud kembali melihat wajah yang tidak asing, seorang perempuan yang pernah melempar batu ke jendela. Rasa penasarannya makin besar, meski ia tetap berusaha menjaga jarak. Hingga suatu hari, tanpa sengaja Maud menyaksikan atasannya melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap putri Violet yang masih belia. Saat keberadaannya ketahuan, Maud langsung bergegas kembali ke tempat kerja. Tak lama kemudian, sang atasan mendekat sambil melontarkan kata-kata yang merendahkan. Anak itu sama menariknya denganmu saat masih seusianya dulu.
Ucapan yang tidak pantas itu membuat Maud hanya bisa menahan amarah. Ia memilih diam, berusaha tetap bekerja sambil menekan gejolak hatinya. Putri Violet berusaha keras membersihkan dirinya, namun ia tak berani menceritakan apapun. Rasa takut kehilangan pekerjaan yang sangat sulit diperoleh membuatnya bungkam, meski upahnya terbilang kecil. Pemandangan itu membuat Maud teringat masa lalunya sendiri di usia yang sama. Reaksi larinya tadi bukan karena tak peduli, melainkan karena trauma lama yang kembali terbangkitkan. Seperti Putri Violet, Maud pun tumbuh besar di pabrik itu, menyaksikan para perempuan diperlakukan tidak adil, dieksploitasi, hingga akhirnya ia sendiri pernah mengalami hal serupa. Dulu ia mengira bahwa itulah satu-satunya jalan hidup bagi perempuan kelas pekerja. Namun kini, pikirannya perlahan mulai berubah. Ketika melihat Violet hendak pulang lebih awal untuk mempersiapkan pidatonya esok hari, sang atasan justru memberikan ancaman. Saat itulah, amarah yang lama terpendam mulai menyala dalam benak Maud. Hari sidang pun tiba. Violet datang dengan wajah penuh luka, tampaknya ia telah dipukul suaminya setelah bos melapor padanya. Karena itu, ia tak bisa tampil dan hanya bisa memohon agar Maud menggantikannya. Tanpa persiapan apapun, Maud terpaksa maju. Semua mata tertuju padanya ketika ia melangkah masuk ke ruang sidang yang dipenuhi lelaki berkuasa. Awalnya ia tak tahu harus berkata apa, jari-jarinya bergetar karena gugup. Namun ketika seorang pejabat menanyakan pengalamannya, ia mulai membuka suara. Ia bercerita bahwa dirinya lahir di pabrik, sejak usia 7 tahun sudah bekerja paruh waktu, dan di usia 12 tahun bekerja penuh. Dari buruh biasa hingga menjadi mandor, kini usianya 24 tahun dan masih di sana. Ia menggambarkan bagaimana kerja berat membuat tubuh rusak, bagaimana uap panas dari ketel membakar kulit hingga bernanah, dan bagaimana gas beracun merusak paru-paru. Ibunya sendiri tewas tersiram air panas dari ketel saat Maud berusia 4 tahun. Sementara itu laki-laki di pabrik hanya bekerja sepertiga waktu mereka, tetapi upahnya bisa 2 kali lipat. Dulu, ia tak pernah memikirkan arti hak pilih, namun kini ia hanya ingin perempuan memiliki hak yang sama untuk hidup layak. Ceritanya membuat Perdana Menteri tergerak. Ia berkata bahwa revisi undang-undang yang akan datang mungkin dapat membuka jalan bagi perubahan hak pilih perempuan. Maud tak menyangka kata-katanya bisa membawa dampak besar. Dengan semangat, ia pulang ke rumah, melepas pakaian satu persatu, rasanya seperti melepaskan belenggu yang selama ini membebani dirinya. Namun, suaminya tidak menghargai itu. Ia bahkan mengejek Maud telah menjadi seorang pejuang feminis. Meski begitu, Maud tidak berkecil hati. Baik Violet maupun pemilik apotek memujinya, terutama pemilik apotek yang dengan tulus berkata, apa yang kita lakukan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi demi generasi berikutnya. Dulu, ia bermimpi menjadi seorang dokter, tetapi ayahnya berkata itu mustahil. Kini, ia berhasil memiliki apotek atas namanya sendiri, bahkan berencana mewariskannya kepada anak perempuannya. Hari pengumuman hasil sidang pun tiba. Lapangan penuh oleh perempuan yang penuh harapan, namun hasilnya mengecewakan. Meski para pejabat merasa iba, mereka tetap menolak hak pilih perempuan. Maud merasa dikhianati. Untuk pertama kalinya ia berteriak bersama massa, meluapkan kemarahan dan kekecewaan. Namun pihak berwenang ternyata sudah bersiap. Barisan polisi dikerahkan untuk memukul mundur para perempuan. Kekerasan pecah, banyak perempuan dipukul dan dijatuhkan. Maud melihat satu persatu pejuang tumbang di sekelilingnya. Pandangannya tentang dunia runtuh seketika. Akhirnya 6 perempuan ditangkap, termasuk Maud, Violet, dan pemilik apotek. Karena istri anggota parlemen juga terlibat, suaminya terpaksa turun tangan. Awalnya ia berniat membebaskan semua, namun sang suami menolak tegas. Walaupun uang jaminan dari istrinya, ia tidak memberinya kebebasan untuk memutuskan. Akhirnya Maud dan kawan-kawannya harus mendekam di penjara selama 7 hari. Sebelum masuk sel, mereka dipermalukan dengan penggeledahan kasar. Laki-laki beranggapan bahwa merampas pakaian perempuan berarti merampas martabatnya. Namun mereka tak tahu semangat para perempuan itu lebih keras dari tulang mereka. Di balik jeruji, Maud terus dilanda rasa takut. Pemilik apotek yang sudah berpengalaman mencoba menenangkannya. Ini adalah jalan yang harus kita lalui. Perjuangan butuh pengorbanan, tetapi Maud belum siap. Saat diinterogasi, ia gugup, menyangkal dirinya seorang aktivis, hanya ingin segera pulang menjemput anaknya. Hari-hari di penjara ia jalani dalam ketakutan. Setelah 7 hari berakhir, ia keluar tanpa ada yang menjemput. Rekan-rekannya dari kelompok memberi Maud sebuah medali sebagai penghargaan atas kehormatan pertama masuk penjara. Namun Maud hanya ingin pulang menemui putranya. Sesampainya di rumah, suaminya langsung menyeretnya masuk. Selama 7 hari itu, ia sudah cukup menahan malu karena tatapan sinis tetangga. Maud berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Begitu masuk rumah, ia buru-buru membuatkan teh untuk suaminya, lalu merendah sambil berlutut memohon ampun. Suaminya menatap dingin sambil memperingatkan, jangan pernah bikin aku malu lagi. Sejak itu, Maud hidup dalam dilema. Ia kagum pada keberanian Violet yang berani melawan tanpa takut apapun. Tetapi dirinya sendiri masih ragu melepaskan kehidupan sekarang. Dalam kebimbangannya, bos kembali melecehkannya. Bahkan dengan sinis berkata bahwa ia sudah menemukan pengganti tubuhnya, yaitu Putri Violet yang baru berusia
12 tahun. Sepulang kerja, Violet mengajak Maud menghadiri pertemuan hari Jumat. Sang pemimpin besar gerakan hak pilih perempuan akan berpidato, tapi Maud tak berani menerima karena takut pada risiko di baliknya. Namun malam itu, ia tetap tak kuasa menahan diri membaca laporan tentang sang pemimpin. Dalam hatinya, keinginan untuk melawan masih terus bergejolak. Keesokan paginya, Maud bertanya pada suaminya, "Kalau kita punya anak perempuan, bagaimana masa depannya nanti?" Sang suami menjawab dingin, membuat Maud akhirnya mantap untuk tidak mundur lagi. "Mungkin hidupku sudah begini, tapi gadis-gadis muda tak seharusnya terus-menerus jadi korban," pikirnya. Sementara itu, polisi sudah mendapat laporan dari mata-mata bahwa pemimpin spiritual gerakan akan hadir dalam pertemuan itu, bahkan siap memberikan respons keras terhadap penindasan yang terjadi. Pemimpin itu adalah buronan yang paling dicari dan polisi bersumpah akan menangkapnya kali ini. Malam hari, pemimpin itu muncul. Ia sadar kehadirannya berarti resiko ditangkap. Namun, sikap acuh dan penindasan dari raja membuatnya yakin sudah waktunya berkorban. Ia ingin memperjuangkan sebuah zaman di mana setiap anak perempuan yang lahir bisa memiliki kesempatan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Kata-katanya membakar semangat semua orang. Tak lama kemudian, polisi menyerbu. Para perempuan dengan berani membuat barisan, melindungi pemimpin mereka dengan tubuh sendiri. Ada pula yang menyamar jadi pemimpin, rela dipukul demi memberi waktu baginya melarikan diri. Dari pintu belakang, Maud dan kawan-kawan berhasil membantu sang pemimpin lolos. Namun, mereka sendiri kembali ditangkap. Kali ini polisi tidak membawa mereka ke penjara, melainkan mengantar pulang satu persatu dengan mobil patroli, seolah mempermalukan mereka di depan tetangga. Suami Maud merasa harga dirinya hancur, marah besar, membuang semua pakaian Maud keluar rumah, dan bahkan mengusirnya tanpa memberi kesempatan melihat anaknya. Dengan tatapan sinis para tetangga, Maud hanya bisa pergi meninggalkan rumah yang selama ini ia tinggali. Untung Violet menampungnya, memberi tempat berteduh. Namun rasa kehilangan anak membuat Maud hancur dan menangis. Violet menenangkannya, "Air mata tak akan memberi kita martabat, hanya perjuangan yang bisa." Ia menegaskan bahwa semua kehilangan ini adalah demi masa depan yang lebih baik. Di sisi lain, polisi melancarkan serangan baru. Mereka mempublikasikan data dan foto para aktivis di surat kabar dengan sengaja memilih potret terjelek agar terlihat beringas. Tujuannya adalah mencari siapa yang paling rapuh, lalu memaksa mereka mengkhianati gerakan. Bagi polisi, Maud adalah target sempurna. Mereka tahu ia diusir dari rumah dan mereka tahu ia amat mencintai anaknya. Saat Maud menatap gambar yang digambar anaknya sendiri, hatinya sempat goyah. Malam itu, kelompok hak pilih kembali berkumpul. Karena janji-janji politikus selalu diingkari, mereka memutuskan bergerak lebih radikal. Sesuai instruksi sang pemimpin, mereka akan memotong kabel telegraf dan menghancurkan kotak surat, membuat sistem komunikasi kota lumpuh total. Semua anggota memegang koordinat misi masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah Maud akan setia atau justru mengkhianati mereka? Keesokan harinya, Maud diam-diam bertemu anaknya di taman. Mereka menghabiskan sore yang indah bermain bersama sampai senja, lalu dengan berat hati ia mengembalikan sang anak. Tak disangka, suaminya muncul dan memergokinya. Ia melarang Maud bertemu lagi, bahkan menegaskan, "Secara hukum, dia anakku, bukan anakmu." Hancur hati, Maud hanya bisa meninggalkan taman. Namun tiap malam, ia tetap datang ke depan rumah, berdiri di luar jendela kamar anaknya. Hujan atau angin, ia tetap menghibur anaknya dari jauh, meski selalu dihalangi suaminya. Saat itu, Maud akhirnya mengambil keputusan, "Kalau hukum melarangku bertemu anakku, maka aku akan berjuang mengubah hukum." Ia melepas cincin pernikahan, lalu menulis surat penolakan kepada inspektur polisi yang mencoba merekrutnya sebagai pengkhianat. Sejak hari itu, ia tak lagi ragu. Ia yakin dirinya adalah bagian dari perjuangan. Ia seorang prajurit dalam perang ini, dan ia tidak akan mengkhianati gerakannya. Beberapa hari kemudian, kelompok itu mendapat misi baru. Mereka akan meledakkan sebuah lokasi, bukan untuk melukai orang, melainkan untuk menarik perhatian publik. Tapi justru saat itu Violet mengumumkan mundur. Ia sedang hamil lagi dan tak sanggup menanggung risiko anaknya lahir di penjara. Kini, yang tersisa di garis depan hanya Maud dan pemilik apotek. Menjelang misi berbahaya itu, Maud ingin sekali bertemu anaknya di hari ulang tahunnya. Namun, saat ia datang, suaminya menghadangnya di depan pintu. Dengan pakaian rapi dan wajah panik, Maud langsung menyadari ada yang tidak beres. Ketika ia akhirnya berhasil menerobos masuk ke rumah, barulah ia menyadari ada sepasang suami istri berpakaian mewah sedang duduk di dalam. Ternyata, sang suami yang pengecut itu tak mampu merawat anak mereka, sehingga tega menjualnya agar diasuh oleh orang lain. Maud pun meledak menuduh suaminya dengan amarah yang tak terbendung. Namun kenyataannya, ia sama sekali tak memiliki hak atas anaknya. Dengan berlinang air mata, ia hanya bisa berpesan agar putranya mengingat namanya. Your mother's name is Maud Watts. Don't forget that name. Because I'll be waiting for you to find me. Will you find me, George? Mom,
Saat Maud larut dalam kesedihan karena kehilangan anaknya, di tempat lain sang pemilik apotek tengah menyiapkan bahan peledak. Aksi kali ini menimbulkan banyak keraguan. Bahkan suaminya yang selalu mendukung pun mencoba melarang. Namun panah sudah terlepas dari busurnya. Tak ada jalan mundur lagi, hanya ada jalan untuk maju. Malam yang sunyi menjadi saksi. Mereka menyalakan sumbu, dan dalam sekejap sebuah villa megah yang hampir selesai dibangun hancur berkeping-keping. Meski mereka gemetar ketakutan ketika menjalankan aksi, wajah mereka tampak tenang saat akhirnya ditangkap. Semua sudah mereka perhitungkan sejak awal. Ledakan itu membuat berita besar. Publik mulai memperhatikan gerakan perempuan. Pemerintah murka dan memerintahkan agar semua pelaku dihukum seberat mungkin. Namun karena tak ada bukti nyata, mereka hanya bisa menuduh Maud dan kawan-kawan melakukan pertemuan ilegal. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Maud tidak lagi ketakutan ketika diinterogasi. Meski dituduh menggunakan kekerasan, melanggar hukum, bahkan nyaris mencelakai orang tak bersalah, ia menjawab dengan lantang. Kami memang tidak berhak mempertaruhkan nyawa orang lain, tapi kalian juga tidak punya hak untuk berpangku tangan melihat perempuan dipukul dan ditindas. Kami pernah mencoba cara yang damai, bertahun-tahun lamanya. Apa hasilnya? Tidak ada. Kekerasan inilah satu-satunya cara agar suara kami didengar. Bunuhlah aku jika kalian mau, tapi perempuan adalah separuh dari umat manusia. Jika aku mati, akan ada ribuan, jutaan perempuan lain yang bangkit melanjutkan perjuangan. Dan pada akhirnya, kitalah yang akan menang. Kata-kata itu menggetarkan ruangan. Maud kembali dijebloskan ke penjara. 5 hari penuh ia menolak menyentuh makanan, melakukan mogok makan agar pemerintah mengakui mereka sebagai tahanan politik. Bukan sekadar sekelompok perempuan gila yang histeris, namun pemerintah tak ingin memberi pengakuan itu. Karena jika mereka mengalah, Maud akan menjadi martir sejati dan kematiannya akan menjadi katalis perjuangan yang lebih besar. Maka muncullah metode kejam. Mereka memasukkan selang karet melalui hidung, lalu memaksa menuangkan susu cair ke dalam saluran pernapasan. Metode paksa ini amat menyakitkan, cairan bisa masuk ke paru-paru, membuat penderita nyaris mati lemas. Lebih buruk lagi, sebagian perempuan benar-benar kehilangan nyawa karena peralatan yang tidak higienis. Semuanya disaksikan oleh sang kepala polisi wanita. Ia terperanjat oleh kebiadaban itu. Para perempuan telah memilih cara damai, tapi yang mereka terima justru kekerasan. Hatinya diguncang keraguan yang mendalam. 7 hari kemudian, Maud dan 2 rekannya akhirnya dibebaskan. Namun kondisi mereka kian sulit. Tak punya rumah, hidup terombang-ambing. Untuk sementara, Maud tinggal di sebuah gereja. Setiap malam, ada orang yang diam-diam datang membawa makanan, sekaligus mengingatkan. Hati-hati, jika tertangkap lagi, hukumannya bisa 2 tahun penjara. Gerakan perempuan pun makin terpojok. Pemimpin mereka yang menanggung seluruh tanggung jawab ledakan, kini dipenjara dengan masa hukuman yang panjang. Markas besar digerebek, banyak anggota ditangkap. Pilihan perjuangan makin sedikit, cara menarik perhatian publik makin terbatas. Saat itulah Maud mengusulkan sesuatu yang berani. Mendatangi langsung sang raja, membuat aksi yang mustahil bisa diabaikan. Kebetulan, tak lama lagi, raja akan menghadiri sebuah lomba pacuan kuda yang akan diliput oleh wartawan internasional. Kesempatan emas itu tak boleh terlewatkan. Mereka pun merencanakan aksi di acara tersebut dengan membawa bendera Votes for Women. Kesempatan hanya datang sekali. Mereka harus berhasil. Namun pada hari keberangkatan, nasib buruk menimpa. Sang pemilik apotek dikurung suaminya di gudang. Ia mengidap penyakit jantung serius. Suaminya takut kali ini ia tak akan selamat. Meski sebelumnya selalu mendukung, kali ini ia memilih melarang. Sementara itu, polisi juga berhasil menemukan tempat persembunyian Maud. Saat melihat koran yang terbuka di meja, sang kepala polisi wanita langsung menebak rencana mereka dan segera bergegas menuju arena pacuan kuda. Di lokasi, karena tak kunjung datang, Maud dan 1 rekannya memutuskan tetap maju sendiri. Mereka berhasil menyusup ke dalam, tapi tanpa kartu akses khusus, mustahil mencapai area media, apalagi mengibarkan bendera di depan kamera. Balapan pun dimulai. Kuda-kuda berlari kencang seperti anak panah lepas dari busurnya. Rekannya tiba-tiba menatap ke arah wartawan di seberang, lalu melangkah dengan tekad bulat menuju sana. Maud mencoba mengejar, tapi tertinggal beberapa langkah. Sesaat sebelum mencapai barisan jurnalis, rekannya menoleh ke belakang dan berteriak penuh keyakinan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah tinggalkan perjuangan ini. Lalu dengan tekad bulat, ia menerobos pagar pembatas. Ia berniat menggantungkan bendera perjuangan di leher kuda yang tengah berlari kencang. Namun tak disangka, tubuhnya dihantam kuda yang melaju deras. Tanggal 4 Juni 1913, Emily Welding Davison menggunakan nyawanya sendiri untuk membuat seluruh Inggris melihat perlawanan suffragette. Ia tidak meninggal seketika, benturan keras itu membuat tengkoraknya retak. Setelah 4 hari tersiksa di rumah sakit, barulah ia menghembuskan napas terakhir. Itulah harga dari perlawanan. Itulah hasil dari perjuangan. Meski yang mereka tuntut hanyalah hak yang seharusnya memang mereka miliki. Maud tiba-tiba merasakan sebuah absurditas yang begitu besar. Mengapa perempuan harus berkorban, menahan sakit, dan menunggu begitu lama hanya untuk mendapatkan keadilan? Saat kembali ke London, ia berlari menuju pabrik.
Di sana, ia menyelamatkan seorang gadis berusia 12 tahun dari nasib buruk, lalu mempertemukannya dengan nonyeman Elin agar bisa bekerja sebagai pembantu. Setelah mendapat persetujuan, Maud pun pergi dengan lega. Ia menyelamatkan satu nasib anak perempuan, seakan menyelamatkan dirinya sendiri di usia yang sama. Malam harinya, Maud menyalakan lilin dan membuka sebuah buku, warisan dari rekannya yang telah gugur. Di dalamnya tertulis nama-nama perempuan pejuang, bagaikan tongkat estafet yang kini berpindah ke tangannya. Tak lama kemudian, pemilik apotek datang membawa koran. Berita pengorbanan Emily menghentak dunia. Ribuan orang menghadiri pemakamannya dan darahnya membangkitkan semangat perempuan Inggris. Api perjuangan pun diwariskan, menyala tanpa henti dalam perang yang tak bersenjata ini. Film bergenre biografi ini berjudul Suffragette, tayang pada tahun 2015. Lebih dari 100 tahun lalu, perempuan Inggris sama sekali tidak memiliki kedudukan. Sejak lahir, mereka dianggap sebagai milik kaum laki-laki. Mereka tak bisa ikut menentukan hak politik, bahkan tak bisa memutuskan nasib diri sendiri atau anaknya. Tak ada yang mau mendengar tuntutan wajar mereka tentang kesetaraan, maka perlawanan adalah satu-satunya jalan. Tujuan mereka sederhana, mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Namun hal itu saja sudah cukup membuat penguasa ketakutan. Mereka tahu jika perempuan diberi hak suara, maka suatu saat perempuan juga akan menuntut untuk duduk di kursi parlemen. Pemerintah lalu menebar propaganda, menyelidiki, menangkap, dan menyiksa siapapun yang dianggap radikal. Tapi api revolusi, sekali menyala, tak mudah dipadamkan. Satu demi satu perempuan bergabung, berjuang tanpa henti demi kesetaraan. Akhirnya, pada tahun 1918, perempuan Inggris berusia di atas 30 tahun mendapatkan hak pilih. Tahun 1925, undang-undang mengakui hak seorang ibu atas anaknya. Hingga pada 1928, perempuan Inggris akhirnya memiliki hak suara yang sama dengan laki-laki. Sementara itu, negara pertama yang memberi hak pilih kepada perempuan adalah Selandia Baru pada tahun 1893. Bagi sebagian orang saat ini, hak pilih mungkin terlihat biasa saja. Namun tanpa perjuangan para pendahulu, perempuan tidak akan berada di posisi mereka sekarang. Sejarah panjang itu penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, jauh melampaui angka-angka atau catatan singkat. Hak pilih sejatinya bukan sekadar mencoblos. Ya berarti tidak lagi dianggap sebagai harta benda yang bisa dijual suami. Ya berarti bisa memiliki properti, bisa bertemu anaknya tanpa larangan. Ya berarti bisa bersekolah, bekerja, bahkan berolahraga. Ya berarti mendapatkan lingkungan kerja yang layak dan upah yang adil. Banyak hal yang kini terasa lumrah bagi kita, dulu bahkan tak terbayangkan oleh mereka. Lewat perlawanan demi perlawanan, barulah perempuan menyadari, hanya dengan berdiri sejajar dengan laki-laki, serta memiliki suara dalam membuat aturan, mereka bisa mengubah nasib yang selama ini tertindas. Namun hingga kini, perjuangan belum selesai. Lebih dari 60 juta anak perempuan di dunia masih tidak bisa bersekolah karena diskriminasi gender. Banyak kisah sejarah perempuan yang dihapus atau diremehkan. Perempuan masih memiliki misi yang lebih besar daripada sekadar cinta, yakni akses terhadap sumber daya, hak, dan penghormatan. Dan perjuangan perempuan bangkit bukanlah untuk menjatuhkan laki-laki, karena dunia ini cukup luas untuk menampung keduanya. Namun satu hal yang harus disadari, sekeras apapun perempuan ingin mensejajarkan diri dengan laki-laki. Hakikatnya, perempuan bukanlah seorang pemimpin, meski memiliki hak untuk bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah. Namun perempuan adalah makhluk yang sangat mulia, jadi harus menjaga kemuliaannya. Perempuan adalah tanggung jawab dari laki-laki, seperti seorang ayah yang bertanggung jawab kepada anak perempuannya, seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya. Itulah hakikat sebenarnya. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe, berikan komentar dan bagikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.